Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kapten. Halo. Ya teman-teman semua, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dipertemukan malam ini walaupun lewat Zoom meeting. Luar biasa, saya adalah salah satu hamba Allah yang ditolong Allah Subhanahu Wa Taala wasilah usaha ini. Jadi saya dulu waktu sebelum nikah itu pengen nikah sama anak orang kaya gitu. Cuman ditolak sama bapak calon mertua kan. Gara-gara saya datang pakai motor, udah gitu pulang dari pasar, udah gitu juga ditanya kuliahnya beres apa belum, belum. Kemudian kerjanya apa saya jawab jualan baju di pinggir jalan. Punya toko gak? Enggak, ngemper. Oh ya udah. Terus akhirnya singkat cerita kata beliau mau nikah nikah aja sama yang lain jangan sama anak saya gitu. Enggak berdarah waktu itu cuman sakit banget. Dari rasa sakit itulah saya ingin banget tidak lagi dipandang sebelah mata gitu. Akhirnya saya berdoa ya Allah saya pengen nikah lah sama siapa aja yang menerima saya. Nah akhirnya ada orang yang waktu itu eh, beli jaket sama saya. Kemudian saya tanya usianya berapa 18. Saya tanya mau nikah apa enggak. Beliau bilang siap nikah ya udah kira kita datang 5 hari setelah pertemuan pertama itu langsung cari tanggal. Nah di hari sakral itu adalah momen saya berdoa sama Allah ya Rob, saya pengen kalau memang dia benar jodoh saya ya Rob, tolong mudahkan rezeki saya ya Rob gitu. Doa saya, jangan sampai saya capek-capek nyari duit kayak kemarin di pasar jualan baju sampai ninggalin Jumatan, sampai saya nggak puasa jebol puasanya karena di pasar panas, terus nggak teraweh gitu, kayak malam takbiran sampai jam 3 masih ngitung baju, ngitung dagangan dan lain-lain. Akhirnya setelah saya pulang dari pernikahan dari Karawang ke Tangerang, abang saya nelponin, Bang Iman Maulana nelponin waktu itu ada 17 panggilan tak terjawab waktu itu. Akhirnya saya pikir ngapain sih ini orang ngajakin lu ke Bandung, emang ada apaan sih gitu. Karena ngajakin ngopi atau saya ngopi jauh banget ke Bandung. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba-coba karena boring juga kan waktu itu dagangan lagi sepi. Akhirnya saya mau datang ke Bandung waktu itu kapten yang presentasi dan sama Haji Andi Alita kalau nggak salah waktu itu. Saya melihat yang maju ke depan. Saya nangis di situ. 2 kali ke Bandung. Saya nangis di situ. Ya Allah, kok ini bener ya ada mama dapat mobil. Saya pengen punya DP mobil aja, ngumpulin duitnya 3 tahun. Pengen ngumpulin DP duit yang harga 10 juta, 15 juta, ngumpulinnya 3 tahun. Nah, di usaha Best Corporation ini kok ada mama pakai cadar, dapat hitungan bulan, ada yang 12 setengah, ada yang 4 bulan, 3 bulan. Kok bisa dapat mobil cepat banget gitu. Nah, akhirnya saya dengan penasaran, saya mau tahu kayak caranya seperti apa. Saya rendahkan hati saya mau ngedengerin, saya mau tahu. Ya udah, akhirnya setelah saya lihat, eh, saya tanya benar-benar dengan keyakinan, Kaiman, Kak Reja, ini gimana ini sistem bisnis PTBS ini bagus apa enggak? Bagus, Be. Aneh dulu pernah bisnis model beginian, cuman sistemnya tutup poin, hangus dan lain-lain. Nih kalau dulu sistemnya nggak tutup poin kayak PTBS nih, aneh udah kaya Be, katanya gitu. Masa sih? Iya nih, coba bayangin aja omset grup A, grup B, akumulasi sistem tanpa batas waktu, dapat mobil cash. Udah ini bentaran kata dia gitu. Udah itu kita mah kaya kata dia gitu. Nah, saya percaya nggak percaya, ya udah coba aja lah gitu. Mau gabung nggak punya uang, akhirnya saya ngomong sama istri saya gabung punya uang, uang amplop pernikahan. Saya gabung setelah gabung diajak ke SLC saya nangis dari jam 3 malam sampai jam 8 pagi. Pokoknya ingusan udah beler aja waktu itu. Tambah keyakinan bahwa kayaknya saya bisa sukses nih bisa sini gitu. Yakin aja gitu. Nah, jika cerita pulang ke Tangerang, saya balikin mobil riba saya yang udah masuk waktu itu 23 bulan senilai kurang lebih sama DP 78 juta saya balikin waktu itu. Saya minta ridhonya sama ibu saya, Bu, ini mobil Akbar balikin aja, Akbar yakin di PTBS insya Allah setahun mah dapat mobil gitu. Mintanya sama Allah ya, setahun masa iya sih nggak dapat. Nah, alhamdulillahnya dibalikin mobil itu fokus di usaha Base Corporation, nggak punya uangnya sebentar, pernah ngalamin minum air masjid lagi presentasi nggak punya uang, pernah ngalamin ke JDC nggak punya tiket, pernah ngalamin SLC nggak bayar registrasi, ngalamin GSS juga nggak punya tiket, tapi saya jalan terus ke pertemuan karena mentor saya bilang pertemuan tidak menjamin orang menjadi hebat, tapi percayalah orang-orang hebat lahir dari sebuah pertemuan. Jadi saya komitmen sama diri saya pengen terus hadir ke sebuah pertemuan. Nah, akhirnya dari pertemuan itu saya banyak belajar, banyak mendengar, merasakan, belajar. Sampai-sampai saya pulang GSS waktu itu saya nangis, Saya nangis melihat orang-orang pada naik GSS itu, ya Allah, saya pengen banget itu, ya Allah, saya pengen banget.
Akhirnya saya jalanin usaha ini, ditolak, nggak apa-apa, ditolak, nggak apa-apa, ditolak, nggak apa-apa. Saya yakin eh, teman SD, SMP, teman kuliah, teman kecil nolak. Saya yakin suatu hari nanti akan banyak orang yang berbondong-bondong ingin gabung dengan saya, dan alhamdulillah hari ini terbukti gitu Pep. Dari teman SD, SMP, SMA kurang lebih ada 15 orang yang pernah saya tawarkan di awal tapi mereka menolak. Alhamdulillah Allah ganti, kurang lebih sekarang sponsor saya 500 orangan gitu Pep. 500 orang, Disponsori 500 total sekarang. 500 ya 500 orang yang gabung lewat offline dan online seperti itu Pep. Nah, alhamdulillah bonus sponsor itu kan unlimited ya Cap ya. Artinya modal sekali dan keuntungan berkali-kali. Yaitu salah satunya bisa umrohin kemarin 5 orang keluarga umroh wasilah Masya eh, Allah. dari bonus penjualan langsung itu Cap. Karena penjualan langsung ya udah saya banyak yang gabung ya bisa buat umroh gitu Cap. Tadinya niat umroh itu dipotong uang untuk suri Cap. Dan saya bangun Semani kan niatnya dapat 1 miliar, pengen pengen motong 200 juta gitu buat 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 umroh. Akhirnya alhamdulillah luxurinya kebangun 1 miliar, umrohnya berangkat juga gitu Cap. Jadi teman-teman semua yang hari ini sedang berjuang, lakukan, jangan pernah berhenti karena kekuatan sistem kita ini akumulasi tanpa batas waktu. Nah, jadi saya yakin banget Cap untuk bisa sukses di usaha ini karena memang poinnya nggak pernah hilang. Kalau zaman dulu banyak orang muak ya termasuk saya nggak pernah ikut bisnis begini, cuman ikut-ikutan trauma. Abang saya gagal di usaha seperti ini, tapi saya ikut-ikutan trauma. Ternyata setelah dilihat sistemnya ternyata jauh sekali berbeda gitu. Makanya saya ketika ada orang di satu daerah, misalnya di Karawang, di kecamatan mana nih, wah Pak Akbar, Pak Ube, kalau di kampung ini mau orang-orang udah muak dengan multi level. Saya bilang justru malah kesempatan kita untuk bagaimana membedah paradigma mereka bahwa ini beda dengan MLM yang lain-lain seperti itu kayak. Nah, ini terakhir nih ada menjawab pertanyaan. Siap. Nyponsori 500 orang. Bagaimana cara prospek orangnya? Nah, oke, siap, Cap. Waktu itu, Cap, gini ceritanya kan, saya sempat setak ya, Cap, di Peraih Pajero. Waktu itu bonus saya cuma 2 juta, 3 juta gitu. Sebulan, Cap, saya nangis. Ya Allah, ini cuma buat bensin doang gitu kan, nggak bisa berbagi ke yang lain-lain gitu. Akhirnya saya SLC yang tadinya SLC di mobil, Cap, saya kan nakal juga, Cap, ngerokok, sering ngerokok juga kemarin-kemarin teh. SLC nggak di warung. Akhirnya saya pengen fokusin lagi, saya pengen SLC di depan, saya nangis-nangis sama Allah. Nah, singkat cerita, saya ada niat pengen umrohin ibu saya SLC nangis-nangis, SLC waktu itu hari Sabtu pagi habis sarapan, saya ngeliat di TikTok rame kayak, lah kok ini banyak rame-rame nih di TikTok saya gitu, banyak yang nanya WA Japri segala macam, sampai saya kewalahan kayak, sampai pernah ada satu hari satu pertanggal itu masuk kontak yang WA itu 800 orang, sampai saya bingung kan, udah malas ngeliat WA banyak banget yang WA. Akhirnya saya ciptakan head leader saya Cap yang udah bergabung secara offline dengan saya, yang bersama saya jadikan tim tim reseller untuk mempresentasikan orang-orang yang WA. Contoh misalnya 800 orang WA ke saya nih, saya bagi misalnya 20 orang saya kasih nomor ini, 20 orang lagi saya kasih nomor ini, nomor gitu kayak waktu itu cara mengclosingkannya. Karena kalau Berarti sendiri dapat nggak. dapat database-nya itu setelah buat konten di TikTok waktu itu ya, ramenya ya. Betul, betul kayak hampir 10.000 kontak WA yang masuk yang baru saya save. Dan banyak juga yang nggak ke save dan yang udah saya follow up sehingga dia nanya, ini siapa gitu. Dia dia lupa karena saking lamanya dibalasnya gitu kayak. Jadi maka teman-teman yang hari ini lagi belajar online, eh, kalau saya sekarang ngasih tahu ke teman-teman bahwa wajib kita ngupload sehari 3 kali gitu. Dengan soft selling kita ngupload minimal sehari 3 kali. Eh, Pagi pada subuh sama pada maghrib 2 video. Karena pada maghrib itu orang banyak yang pulang kerja, pulang sekolah, pulang dinas. Kalau pagi banyak orang bangun tidur kan sekarang bukannya buka buka apa malah buka HP, karena itu momen-momen di mana orang buka TikTok gitu Cap. Yang penting konsisten. Kata teman-teman saya yang FYP sih katanya yang penting nguploadnya itu konsisten. Misalnya hari ini ngupload, bisa jangan nggak ngupload, harus ngupload. Memang seminggu, 2 minggu, 3 minggu belum FYP. Insya Allah nanti kalau jalan 3 minggu, 4 minggu, masuk ke 4 minggunya, Insya Allah nanti akan ramai seperti itu.